kita eh, jadi kita terlahir dengan memegang kunci surga. Loh kok panitia kunci surga nih kayaknya nih. Bukan itu masalahnya, tapi memang orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu faqad haramallahu alaihil jannah. Allah akan menutup pintu surga rapat-rapat bagi dia. Nah, sedangkan kita itu terlahir dalam keadaan muslim, di mana keyakinannya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patut kita syukuri, kita nggak perlu nyari-nyari lagi Tuhan ada di mana, ke sono ke sini berkelana panjang lebar. Cukup mentadaburi Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang benar, maka kita akan menemukan sebuah kunci dari pertanyaan terbesar sepanjang peradaban sejarah manusia, yaitu siapa Tuhan kita sebenarnya. Lalu ketika kita sudah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, maka kita perlakukan Tuhan itu sebagaimana mestinya Tuhan diinginkan untuk diperlakukan. Karena yang paling mengetahui apa yang disukai dan dibenci ya Tuhan itu sendiri. Nah, kita tahunya dari mana? Ya tadi, dari Al-Quran tadi, gitu ya. Maka dari itu jemaah yang Allah muliakan, teman-teman, sahabat amanah Corp, ini adalah kenikmatan yang paling jarang disyukuri oleh kebanyakan kaum muslimin. Seolah-olah mereka itu menjadikan nikmat Islam itu hanya sebagai warisan saja, ya, dari leluhur mereka, dari orang tua mereka. Padahal ini adalah bentuk hidayah. Karena tidak sedikit orang yang Islam terlahir dalam keadaan Islam, namun qadarullah di perjalanan waktunya, di sepanjang umurnya, dia itu keluar dari agama Islam. Maka ini bukanlah warisan, kita katakan ini adalah hidayah. Lalu tidak sedikit pula orang yang di luar Islam, tapi toh sekarang hari ini mereka banyak yang bisa menjadi ustadz, ustadzah, bahkan mendirikan college, ya apa namanya, kampus. Sebagaimana Dr. Bilal Philips itu dia mu'alaf. Tapi sekalinya dia itu muslim, dia langsung dapat gelar doktor. Itu kan gila banget. Jadi agama ini memang luar biasa, siapapun bisa mendapatkan kasta tertinggi. Kasta itu ditentukan bukan dari dari keluarga kita, bukan dari marga ya tadi ya antum daulay. Anda nggak bisa masuk ke daulay ya, nggak bisa. Nah, sampai sampai kapanpun Anda nggak bisa gitu kan. Anda nggak bisa ke marga itu, dan Anda juga nggak bisa menjadi marga Quraisy gitu kan. Nah, tapi dalam agama itu kita bisa mencapai derajat mukmin, bertakwa dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pas juga hari ini, alhamdulillah kita ada di hari Jumat, di mana hari terbaik untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di hari Jumat. Dan siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepada orang tersebut kali 10 lebih banyak daripada apa yang kita ucapkan. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu bihi asyran. Maka Allah akan menggantinya sebanyak 10 kali. Ini kemuliaan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sendiri sudah wafat, ya. Wa rafa'na laka dzikraka. Sungguh kami akan naikkan namamu, muliakan namamu. Sekalipun Rasulullah SAW itu telah wafat, tapi namanya akan selalu ada. Bahkan ketika adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu akan ada. Dan kita tahu bahwa adzan itu akan selalu berkumandang di sepanjang waktu. Mengingat bumi ini, nggak tahulah bulat atau datar, kita nggak ngurus itu ya. Antum terserah mau debat, bulat atau kotak atau datar atau gimana. Tapi yang pasti setiap saatnya itu adzan itu selalu berkumandang di seluruh belahan dunia. Dan di dalam adzan itu ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, kita teladani beliau karena pada dasarnya Rasulullah SAW itu capek-capek, babak belur, ya memperjuangkan Al-Qur'anul Karim itu buat diikutin, bukan untuk dipuji aja. Ya kan? Kita salawat, tapi pada dasarnya ibadah kita nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Maka itu juga
menjadi sebuah catatan. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, apa bahasan kita hari ini? Tentang persiapan Ramadan ya. Kenapa harus ada persiapan? Antum kan udah Ramadan udah berkali-kali, ngapain nyiapin? Di sini usia berapa? Usianya ada yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, nggak ada kan? Berarti udah berapa kali lewatin Ramadan? 20-an Ustaz. Terus kenapa harus ada yang disiapin? Udah puluhan kan? Ya anggaplah dia itu usianya 25 tahun. Kemudian dia baru bisa puasa di usia 10 tahun. Berarti 15 tahun. 15 tahun. Orang kalau 15 tahun bisa jadi apa? Antum kuliah 15 tahun udah jadi dokter ya? Betul. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, inilah keunikan agama kita, bahwa hakikatnya ibadah itu adalah repetisi. Bukan hanya sekali, 2 kali kita mengerjakan. Kecuali haji. Ya, selainnya itu adalah repetisi. Kita sholat akan terus-terusan, kita puasa akan terus-terusan, kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya 1 2 3 waktu. Nah, maka dari itu Ramadan yang akan kita jumpai ini, itu hendaknya teman-teman itu yang pertama kali yang harus ditancapkan itu adalah bersiap menjadi orang yang ingin diproses oleh Ramadan itu sendiri. Ketika kita membaca ayat yang udah pasti teman-teman udah hafal, kebangetan kalau nggak hafal. Apa kira-kira para ustadz atau mubalik atau da'i yang bakal disampaikan pas hari-hari awal puasa? Surat apa? Udah hafal semuanya ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Maka teman-teman yang ingin diproses oleh madrasah yang bernama Ramadan, teman-teman di sini, kita semua itu harus memiliki keimanan atau keyakinan. Kalau nggak beriman, ya tidak hai, kata orang-orang kan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Maksudnya apa? Tidak akan bisa menerima panggilan ini atau seruan ini. Ya, mungkin ini terlihatnya kayak bercanda, tapi ini nyelekit sebenarnya. Artinya dia nggak dipanggil sama Allah. Ketika dia tidak dipanggil sama Allah, dia tidak akan bisa diproses. Tidak akan bisa menjadi bahan baku yang dimana nanti endingnya menjadi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di sini adalah orang yang beriman. Nah, saat kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya keimanan kita itu harus tinggi. Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang imannya itu tinggi. Minimal untuk saat ini, ya. Karena kita akan ngegas nanti selama sebulan, enggak cuma sebulan. Enggak cuma sebulan. Ini orang salah sangka. Kita ibadah kayak sebulan ini, sebulan aja. Enggak. Pesta ibadah ini dimulai dari bulan Rajab. Kemudian, tahu bulan Rajab itu bulan apa? Ya, itu bulan haram. Ashhurul Hurum. Bulan haram apa aja? Wah, antum kebanyakan ngoding ini nih ya. Apa? Bulan haram apa aja? Rajab. Lalu? Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab. Ini bulan haram. Kemudian nyempil di tengah bulan Rajab ini, yaitu bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qori. Nah, ya. Amalannya nggak dilipat gandakan, ada di malam nisfu Sya'ban. Tapi tidak ada amalan khusus di dalamnya. Ya, di malam nisfu Sya'ban kemarin itu ada di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirah sebesar-besarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu meyakini adanya keutamaan besar di dalam malam nisfu Sya'ban. Hanya saja tidak ada ibadah khusus, ibadah umum aja. Ya. Kalau ini kan ada malam nisfu Sya'ban, salat nisfu Sya'ban 100 rakaat, enggak ada. Salatnya biasa aja. Salatnya tahajud biasa atau tidak ada puasa nisfu Sya'ban. Kalau di hari tersebut bertepatan dengan hari Kamis, ya silahkan, berarti puasa Kamis gitu. Dan itu nisfu Sya'ban itu berarti bertepatan dengan Ayyamul Bid. Oke, selanjutnya masuk bulan Ramadan. Ini adalah puncak ya dari bulan-bulan terbaik. Ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan. Setelah itu bulan apa? Bulan Syawal.
Bulan Syawal ini adalah bulan pesta pora manusia, khususnya umat Islam. Ya. Dan di dalamnya itu ada penggenap dari Ramadan. Dan perlu kita ketahui, para ulama itu menganggap bulan Sya'ban itu sebagai qabliyah, Ramadan itu menjadi sholat wajib, dan ba'diyahnya adalah Syawal. Dan penggenapnya ini nggak nanggung-nanggung. Antum bisa terhitung sebagai orang yang berpuasa 1 tahun penuh, dan itu puasanya puasa Ramadan. Ada yang pengen di sini puasanya punya pahala puasa Ramadan 1 tahun full, maka puasa 6 hari di Syawal. Ya, walaupun dia cuma 6 hari, bebas ya, harinya apa aja. Tapi dia menjadi penggenap bahwa Ramadan itu dia bisa full di dalamnya. Nah, selesai ini apalagi? Ada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini adalah bulan haram. Dan Nabi Muhammad SAW itu 4 kali umroh, 3 diantaranya itu di bulan Dzulqa'dah. Dan 1 itu di bulan haji. Ya, di haji wada. Kemudian, apalagi setelah itu ada Dzulhijjah. Nah, di dalam Dzulhijjah ini ada 10 hari terbaik yang Allah ciptakan. Ya, 10 malam terbaik itu ada di Lailatul Qadar. Ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, 10 hari terbaik, tadi 10 malam, ini 10 hari, 10 siang. Ya, 10 siangnya itu ada di bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah ini masih bulan haram. Apa sih dari tadi ngomong bulan haram mulu? Bulan haram itu adalah bulan di mana Allah menyucikan bulan tersebut, tidak boleh ada kekerasan di dalamnya. Ya. Allah melarang kezaliman di bulan haram itu melebihi di bulan-bulan yang lain. Padahal Allah di bulan lain juga mengharamkan kezaliman, tapi khusus di bulan haram ini melebihi daripada itu. Oke, baik. Selepas bulan haram, Dzulhijjah ada lagi enggak? Ada, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Ya. Rasulullah SAW itu sabdakan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan, yaitu siyamu syahrillahil Muharram, yaitu puasanya di bulan Muharram. Ya. Di bulannya Allah, Syahrullah al-Muharram. Ada 7. Kita udah lewat Rajab, Sya'ban udah mau berakhir, berarti kita sisa tinggal berapa tuh? Ada 4 bulan ke depan. Jadi ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Muharram, ada 5. Jadi pesta ini baru dimulai, teman-teman yang Allah muliakan. Sangat sayang kalau kita misalnya tidak bisa mengambil andil pesta pora ibadah yang Allah berikan kepada kita. Ya, anggaplah kayak misalnya lagi ada diskon gede-gedean gitu kan, iPhone 14 didiskon menjadi 70%. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Ente nggak beli iPhone 14, 70%. Ente, aduh. Kayaknya perlu diruqyah. Ya. MacBook terbaru tuh, iMac. Masya Allah. Didiskon 80%. Aneh yakin, antum tuh pasti langsung tuh. Ya, Amanah Corp bilang, udah kita ganti tuh Windows kita semuanya, kita jualin, kita beli iMac. Itu maksudnya, ini Allah lagi buka besar-besaran dan bukan hanya 1 bulan. Ini banyak, tapi kebanyakan orang itu hanya melihat di bulan Ramadan saja. Nah, bulan Ramadan itu adalah puncak-puncaknya. Tapi setelah itu ada luar biasa. Maka dari itu sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini menjadi sangat-sangat besar. Antum beriman enggak? Ketika antum mengucapkan subhanallah, subhanallah di bulan Ramadan, itu kayak antum mengucapkan subhanallah beberapa kali di bulan biasa. Dan ketika antum mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum seolah-olah kalau mengucapkan itu 10 kali, ya la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali antum seolah-olah membebaskan 1 budak. Antum cuma baca 10 kali doang. Tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka antum kayak membebaskan budak selama 1000 bulan berturut-turut. Nah, itu dia. Itu yang akan menjadi pembeda, gitu loh, teman-teman yang Allah muliakan. Baik. Nah, persiapan yang pertama itu adalah iman. Kalau orang itu nggak beriman, dia nggak yakin, udah kelar itu semuanya. Bro.
Ada ini nih, ada apa namanya? Ada Muslim Life Fest. Di sana murah-murah, barangnya bagus-bagus. Paling juga. Paling juga. Ya dia nggak yakin terhadap acara itu. Gimana dia akan mau masuk ke situ? Nah, di sini yang perlu kita siapkan itu adalah iman. Kita beriman atau enggak? Terus bagaimana caranya meningkatkan keimanan itu? Nah, keimanan itu ditingkatkan melalui ibadah. Ibadah di awal-awal, antum jangan berekspektasi antum akan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan. Kalau antum awal-awal sholat itu harus ikhlas ya, akhi. Allahu Akbar. Dikira itu ikhlas itu mata merem, terus mungkin Allahu Akbar. Gerakan lambat, itu nggak kayak gitu. Dia ikhlas. Insya Allah. Dia khusyuk. Khusyuk itu nggak kayak gitu. Nih, coba aja kasih tahu dia. Kenapa lafaznya Allahu Akbar, bukan Allahul Aziz? Kenapa bukan Subhanallah? Kenapa bukan Allahul A'la? Kan Asmaul Husna ada banyak kan? Kenapa harus Allahu Akbar? Dan kenapa nggak pakai alif lam? Harusnya kan Allah Al-Akbar. Tapi di sini Allahu Akbar. Nah, itu dia. Khusyuk itu butuh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa yang dipilih surat Al-Fatihah? Kenapa yang nggak dipilih surat yang lain? Kenapa surat Al-Fatihah? Padahal surat yang pertama muncul itu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Nah, banyak pertanyaan besar. Maka khusyuk itu bukan sekedar memejamkan mata, merendahkan hati. Enggak. Khusyuk itu mengenai ilmu. Khusyuk itu menjiwai. Bagaimana kita bisa menjiwai kalau kita tidak mengetahui? Maka dari itulah, orang yang berilmu itu akan beda dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia bisa banyak. Tapi kalau yang ilmu, dia bisa meresapi. Maka satu ibadahnya ahli ilmu itu bisa mengalahkan banyak ibadah orang-orang yang ahli ibadah. Itu dia. Nah, makanya cetak. Antum kalau punya anak dan antum juga punya diri antum sendiri, ini belum telat. Cetak diri antum. Begitu ada pertanyaan Sinyalnya terganggu ya, Ustaz? Iya kayak Bang. Sebentar ya. Haji. Kirain gue yang ngelek. Aduh, nanti. Gue ya, teman-teman ya. Coba menghubungi Ustadz. Sepertinya ada masalah pada jaringan. Karena di WhatsApp juga centang satu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan. Jadi itulah mengapa kita harus membekali diri kita itu keimanan. Dan sekali lagi, bukti bahwa salah satu kekurangan orang-orang yang ilmunya terbatas, gitu ya. Mereka kan tidak mau gerak, tidak mau beribadah, hanya lantaran dia itu saya belum ikhlas, belum apa namanya. Saya pengennya benar-benar tergerak dari hati yang terdalam. Padahal ibadah itu dari awal itu antum paksakan dulu yang pertama itu. Ketika antum itu berkeinginan saya pengen ikhlas seperti ini. Akhirnya apa? Antum akan memiliki pandangan tentang ikhlas itu keliru. Sebagaimana sebagian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, mereka mengatakan, saya mau nggak peduli sama surga, sama neraka. Saya mau ikhlas, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah pandangan ketika kita itu menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin dikasihi, dicintai oleh Allah, itu kayak balasan yang mengikis nilai-nilai keikhlasan. Maka kita katakan, kalau nggak pengen surga, kalau nggak pengen dicintai, nggak pengen diridhoi, antum ibadah itu karena alasan apa? Makanya di sini ada keikhlasan semu. Ya, ada bait-bait syair, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Padahal Rasulullah SAW sendiri minta kepada kita, saluni wasilah. Mintalah kepada Allah untukku wasilah. Lalu sahabat itu nanya, wasilah itu apa ya Rasul?
Wasilah itu adalah kedudukan tertinggi di surga yang tidak Allah berikan kecuali kepada hambanya yang soleh. Gitu. Lalu Rasulullah SAW tambahkan, wa arju huwa ana. Dan saya berharap orang yang mendapatkan wasilah itu adalah saya. Nah, Antum bayangkan Rasulullah SAW itu meminta kepada umatnya, bukan hanya minta pada 1, 2, 3 orang, tapi minta kepada kita. Maka dari itu ketika kita itu doa selepas adzan, itu ada maknanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad. Berikanlah kepada Muhammad, ati Muhammad danil wasilah wal fadilah. Wasilah dan juga fadilah keutamaan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah Rasulullah SAW. Wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adtah. Dan bangkitkanlah dan berikanlah, anugerahkanlah kepada Rasulullah SAW maqam, kedudukan mahmuda yang terpuji untuknya, untuk Rasulullah SAW. Maka di sini ada pandangan-pandangan klise. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, ketika kita ibadah itu jangan langsung berpikir kita ekspektasinya itu tinggi. Nah, bahkan untuk sekelas sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka itu 10 tahun. 10 tahun mengikuti Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ya, walaupun dalam sejarah itu tidak bisa kita pastikan Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab atau tanggal berapanya. Para ahli sejarah itu hanya memberikan pendekatan saja, analisa. Jadi bukan sebuah riwayat. Itu analisa mereka bahwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab tanggal 27. Nah, tapi yang pasti di Isra Mi'raj itu 10 tahun setelah Rasulullah SAW itu menjadi nabi dan rasul. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj yang perlu kita ketahui adalah, bayangkan ada sahabat yang membersamai Rasulullah SAW 10 tahun, 8 tahun, ya, 5 tahun, itu membersamai Rasul. Belajarnya langsung sama Rasulullah SAW. Ketika Rasul itu membawakan kabar, saya itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, di mana para malaikat aja belum pernah nyampe sana. Ya, ada lagi sebuah tempat di mana para malaikat aja belum pernah sampai sana. Jadi malaikat Jibril hanya menemani Rasulullah SAW sampai di langit ke-7. Habis itu Rasul berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Lalu balik lagi, hanya dalam waktu 1 malam. Ya. Isra Mi'raj itu ibadah wahyu yang Allah firmankan langsung pada Rasulullah SAW. Itu banyak para sahabat yang saat itu murtad. Ya. Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, itu banyak yang murtad ketika mendengar berita tersebut. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, ketika dibilang, tuh sahabat ente tahu nggak tuh sahabat ente tuh? Kenapa? Dia ngaku-ngaku lagi, ngomong lagi tuh yang baru. Apaan? Dia ngaku ke Masjidil Aqsa, habis itu ke langit ke-7, balik lagi. Cuma 1 malam doang. Lalu Abu Bakar itu nanya, bener dia itu yang ngomong kayak gitu? Iyalah, bener. Ini beritanya bener nih. Widih. Lalu jawaban Abu Bakar itu apa? Kalau dia yang ngomong, ani percaya 100%. Dah, kelar. Oh, itu namanya iman. Siddiq. Makanya disebut siddiq. Apapun yang diucapkan syariat, dia membenarkan tulus. Jadi nggak perlu lagi riset. Kalau kita kan, ini kalau air itu dicelup, ada air yang ada lalatnya, itu kalau dicelupin ternyata di sayap sebelah sininya ada penawar. Riset membuktikan. Ente itu senang gara-gara ada risetnya atau gara-gara ada riwayatnya? Kalau senang gara-gara risetnya, coba ubah sekarang. Ya. Kalau nunggu ada risetnya, saya mau nanya, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Kenapa ada angka 3? Kenapa pas lagi zakat itu 2,5? Lalu untuk ladang tada hujan itu kenanya 10. Sedangkan pakai irigasi mandiri sendiri buatan itu kenapa 5? Dan kenapa untuk harta rikas, harta temuan itu kenanya 1/5? Nah, mumet dah tuh. Kalau semuanya butuh riset, antum bakalan nanya juga, kenapa Muhammad turunnya itu di Makkah? Kenapa nggak dilahirin di Bekasi? Padahal umat terbesar, umat Islam
terbesar saat ini itu ada di Indonesia. Kenapa Allah nggak sampai berpikiran sejauh itu? Ya kan? Arab mah kalah sama kita, sama Indonesia. Jumlahnya itu kita terbesar. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Arab? Kenapa nggak di Salatiga atau di Sulawesi, Makassar gitu kan? Jadi bukan kaifa haluk, apa kareba gitu ya. Qurannya juga terciptakan pakai bahasa Indonesia. Antum bayangin bahasa Indonesia, nanti orang Malaysia kan bisa dengar juga, bisa paham. Nah itu dia. Maka orang yang keimanannya itu sudah kuat, ketika dibilang, yuk kita puasa, maka dia bukan hanya berpuasa fisiknya saja, tapi dia akan mencintai dari setiap aktivitas-aktivitas itu. Maka ketika dia berbuka, nah disitulah dia bersyukurnya kepada Allah itu luar biasa. Ya. Nah disinilah teman-teman yang Allah muliakan. Benar nggak sih kita itu ketika bulan puasa itu kita datang senang gitu? Pertanyaannya kan gini. Ketika antum senang sama bulan Ramadan, yang antum ingat itu puasanya atau perang sarung sama main petasan. Jadi yang teringat kita itu kebanyakan kehebohan Ramadan, bahagianya Ramadan itu karena masa kecil kita. Bukan dari sisi ibadah Ramadan itu sendiri. Bolehlah kita punya kenangan di bulan suci Ramadan, kenangan-kenangan indah, perang sarung sama teman, celepet-celepetan gitu kan, perang petasan, dar-der-dor sana sini, habis subuh kita main jalan, naik sepedahan atau jalan kaki masih kecil gitu kan, ngisengin orang segala macam. Pas buka puasa kita itu ngabuburit dan lain sebagainya. Stop sampai situ, itu hanya kenangan saja. Sekarang kita ubah bagaimana caranya kita mencintai Ramadan dari sisi yang berbeda, dari sisi yang baru. Yaitu dari sisi ibadahnya. Nah, dan ini susah, ya, teman-teman, itu susah. Makanya kalau antum di awal-awal ingin langsung ke situ itu susah. Sekarang itu apa yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal ibadah-ibadah yang bisa kita istiqomahkan. Gimana nih, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Udah habis dari sini nih, habis dengerin kita nih ngobrol-ngobrol gini, itu buka mushaf, baca tuh Quran. Ntar ada yang bilang kan biasanya ada orang yang takut tobat, malu tobat, gara-gara apa diledekin. Coy, lu baca Quran, buset, beneran tuh baca Quran. Kalau nggak ibunya atau adiknya atau siapa, bang, lu beneran lu baca Quran lu, mabuk apa, makan apa lu semalam? Nggak apa-apa, itu di awal-awal emang kayak gitu. Antum akan ada yang namanya malu-malu. Sama, orang pacaran tuh awal-awal tuh malu-malu. Di Indonesia dulu, budaya pacaran itu malu-malu, ngumpet-ngumpet. Main surat-suratan, ya kan? Ngajakinnya juga nggak bisa sampai malam, karena maghrib udah mulai ngaji, tahun-tahun 80-an. Tahun-tahun 90-an, malu-malu. Tapi ketika sudah terbiasa, lihat, ya, orang dengan bangganya. Karena itu, mereka istiqomah. Antum kalah sama orang-orang seperti itu. Mereka itu istiqomah dalam hal itu. Ya, dalam berbuat keburukan aja mereka istiqomah, cakep gitu. Nah, maka dari itu antum juga jangan kalah. Baca Quran itu pasti ada. Ada rasa pertama itu malu. Tapi saya bacaannya jelek. Ya justru kalau antum bagus suaranya, nanti ria. Itu ujiannya lebih berat lagi. Mendingan ujiannya malu. Antum nggak akan berpikir dipuji orang. Nggak akan. Alhamdulillah. Bacaan antum bagus, imannya belum tebel, ria antum dah. Kelar dah. Baru mau tobat udah kena ujian ria. Enggak. Makanya Allah itu ya menyiapkan ujian-ujian itu ada kadarnya. Wah, malu nih saya nih baca Quran, malu. Bacanya dipanjang-panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apalagi yang ada yang nggak tahu juga alama gitu kan. Dalikal kitabul la raiba fi. Baca aja dulu. Nah, selepas dari ini nanti maghrib langsung datang ke masjid. Sholat. Walaupun berat. Nggak usah mikir, saya itu pas lagi sholat belum bisa menikmati sholat. Ya iyalah, itu next level. Nggak bisa, orang itu baru belajar, anak TK baru belajar berhitung, tiba-tiba dia langsung, saya pengen belajar kalkulus.
Nggak bisa. Menikmati ibadah itu nggak bisa antum baru ibadah 1, 2, 3 itu menikmati. Tapi ada teman saya ketika dia tobat tuh kayaknya menikmati. Bukan menikmati dia. Ya. Dia itu baru sekedar mengadukan apa yang ada di dalam diri dia. Lalu dia tumpahkan di situ, curhat. Orang ketika curhat itu lega. Jadi dia bukan menikmati ibadah, tapi dia menikmati curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia masih awal-awal, sholatnya khusyuk, bahagia banget. Enggak. Dia sedang tidak menikmati ibadahnya, tapi dia sedang menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja nanti, 2 bulan, 3 bulan setelah itu udah balik lagi sholatnya kayak biasa. Karena orang-orang yang bisa menikmati ibadah dan dia itu sudah menikmati itu semua, itu adalah orang-orang yang sudah lama sekali dan Allah memberikan taufik kepada dia. Itulah. Jadi bagaimana kita itu beriman? Iman itu naiknya dengan ibadah. Lakukan hal ini, ya. Baca Quran. Walaupun hanya 1, 2, 3 halaman sehari. Istiqomahkan itu. Dan terus dari hari ke hari naikin jumlah kuantitinya. Nah. Lalu yang kedua, banyakin sholat di masjid. Ya. Ketika nggak ada orang yang maksa, nggak ada orang yang negor, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, disitulah antum itu ujiannya dia penuh. Ujinya itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, itu datang. Dengan sendirinya nanti keimanan itu akan nambah. Dikit. Jadi ibadah itu harus dipaksakan. Mulai dari 2 itu saja, kalau kita istiqamah nanti insya Allah di bulan Ramadan itu akan luar biasa. Dan biasakan dengar pengajian. Ketika mendengarkan di bulan Ramadan, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mulia. Futihat fiha abwabul jannah. Pintu surga dibukain, pintu neraka ditutup, jin dibelenggu. Kalau ente nggak beriman. Ya. Oh ya, Ane udah tahu itu dari kecilan. Udah. Nggak ada itu rasa nangis ngucur, Masya Allah. Allah lagi nutup pintu neraka. Allah benar-benar tuh. Aroma neraka itu nggak pengen dibuka supaya bulan Ramadan itu benar-benar harum, wangi. Allah tuh benar-benar bantu umatnya untuk bisa melakukan ibadah, bertakarub kepadanya. Padahal Allah itu tahu kalau Allah biarin gitu aja manusia itu bakalan sesat. Tapi sama Allah bantu gitu. Ayo. Allah bantu tuh, zat. Allah kasih fasilitas, zat. Supaya apa? Supaya surga itu banyak yang ke situ. Jangan bilang di surga udah sumpek, udah penuh. Gitu kan. Kaflingnya udah banyak. Saya pengennya udahlah biasa aja lah. Enggak. Allah tuh pengen semua. Masukin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu. Allah bantu sampai syaitan-syaitan itu dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencederai kesucian dari bulan suci Ramadan. Jadi bulan ini adalah bulan yang dimana Allah memanjakan bulan ini, bulan Ramadan. Allah pilih bulan ini untuk kita semua, untuk kita beribadah di dalamnya, menghabiskan waktu-waktu kita itu banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Percuma kan? Kalau misalnya begini, kalau manusia itu ngadain diskon, itu dipercepat. Dia cuma naikin traffic aja. Flash sale. Ayo, diskon 80%. Waktunya cuma 1 jam. Habis itu dibatasin juga jumlahnya. Hanya orang sekian dapat. Allah Subhanahu wa taala itu enggak. Ya. Diskon gede-gedean. Pahala dilipat gandakan. Berapa jangka waktunya? 1 bulan full. Udah gitu Allah bantu lagi. Ya. Langsung dibantu sama Allah bagaimana bisa memaksimalkan itu. Kalau kita kan enggak. Ini mungkin teman-teman Amanah Corp nanti bisa bantu tuh. Kalau ada diskon-diskon besar, nanti kami sediakan servernya akan kita perbesar. Ya kan? Jadi ketika trafficnya tinggi, banyak yang mengakses ke situs tersebut, mengakses aplikasi itu, nggak down servernya. Nah, dibantulah. Dibantu ya. Itu kan manusia nggak bisa seperti itu kan. Allah itu bisa. Itu dahsyatnya. Tapi pertanyaannya, kita mikir sampai sejauh itu enggak? Nah, ketika hati kita itu belum dekat kepada Allah, ya, iman kita itu belum tinggi, belum besar,
Maka hal-hal yang kecil seperti itu cuma sebagai hafalan aja. Iya. Bahkan jadi kayak ajang buat main-main. Bro. Kalau misalnya ente itu baca Quran 1 halaman di Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan, ente kayak baca itu 1000 bulan istiqomah. Kalau aneh ngelihat gambar porno, berarti aneh kayak ngeliat gambar porno selama 1000 bulan dong, bro. Biasanya. Dahsyat kan? Tapi percaya, ulama udah ngebahas hal itu. Bahwa di bulan Ramadan, itu dosa dikali lipat. Tapi dosa dikali lipat itu bukan secara adat, bukan secara jumlah, tapi secara besarannya. Kalau pahala, itu dikali lipatkan secara jumlah dan secara besaran. Misal, ketika pahala puasa, misal ya, ini cuma misal doang. Kalau misalnya pahala puasa itu segini, maka di bulan suci Ramadan akan bisa menjadi segini. Dan jumlahnya bukan cuma satu. Tapi kalau dosa, biasanya dosa yang segini, dia akan berubah jadi segini, tapi nggak dikali lipatkan. Gede jumlahnya. Antum bayangin. Itu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikali lipatkan. Oh, berarti kalau kita itu mabok-mabokan di Lailatul Qadar, kita kayak mabok selama 1000 bulan ya. Masya Allah. Antum mabok selama 1000 bulan. Enggak gitu. Enggak gitu Bang ya konsepnya ya Bang ya. Jadi dia mabok di situ, pahala yang dilipat gandakan tapi nggak nyampe 1000 bulan. Itu dia dahsyatnya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kenikmatan besar. Itu ya. Maka yang pertama kali adalah antum siap nggak dibina di madrasah Ramadan. Itu persiapan besar. Antum siap nggak dipanggil sama Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ya. Yang tidak beriman tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beriman semuanya. Gitu. Nah, terus saudara-saudara kita yang lain gimana? Alhamdulillah, mereka itu senang dengan adanya ngabuburit, ada ini, ada itu. Mereka senang lebaran, ada opor, ada apa sebelumnya. Tapi antum sekarang, antum harus naik kelas. Orang-orang yang sudah ngaji, itu harus naik. Jangan cuma mau stuck di situ. Anda mau nanya, teman-teman ini yang di sini yang di Amanah, mohon maaf ini ya, siapa namanya Mas Kadafi sama siapa Mas Firman ini ya, Big Boss ya. Anda mau nanya nih kepada teman-teman semua, antum mau gaji antum tetap segitu aja atau mau naik tiap tahun atau bila perlu tiap bulan? Naik terus, Tad. Naik terus. Ya mau naik terus, nggak mau stagnan terus. Segini. Ya udah, gaslah dari sekarang. Antum tuh levelnya udah menyukai Ramadan. Itu bukan karena menyukai ngabuburitnya, nuansanya, opor ayamnya nanti, diskonnya, THR-nya, bukan. Sekarang udah naik. Walaupun orang yang menyukai Ramadan gara-gara itu juga tetap dapat pahala. Dahsyat ya. Orang yang menyukai Ramadan hanya karena niatan-niatan duniawi, itu insya Allah tetap dapat pahala. Ketika dia menyukai kebaikan, hanya karena lantaran ada duniawi di situ, ya, itu insya Allah tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum pengen naik lagi, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Di sinilah ini lebih besar lagi. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngebahas itu kan, bagaimana memanfaatkan Ramadan akan menjadi lebih besar, begini segala macam. Nah, ini next levelnya, yaitu bagaimana menyiapkan keimanan itu. Ya, barakallahu fikum, teman-teman yang Allah muliakan. Kita kayaknya udah 1 jam, walaupun tadi kepotong ya sama Romi. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman, ini momen yang sangat berharga sekali. Bisa langsung bertanya, apapun pertanyaannya, boleh terkait dengan tema atau mungkin di luar tema juga. Silakan, tafadhol. Yang mau bertanya silakan untuk langsung angkat tangan atau nyalakan mic-nya. Izin Bang, ingin bertanya Bang. Silakan. Bagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane mau tanya Ustadz, kan Ane kan sudah nggak punya ibu ya Ustadz. Sampai saat ini Ane belum sempat untuk berziarah ke makam, kan udah mau bulan puasa. Nah itu
ada hukumnya nggak sih Ustadz untuk aneh yang belum sempat ke makam untuk ziarah ke mamah almarhumah mama ini? Baik. Baik. Ini langsung dijawab atau kita tampung, Mas Tafadhol, boleh langsung Hafiz? dijawab aja, Ustaz. Baik, baik. Tadi Mas siapa? Mas Bagus apa Mas siapa? Bagus, Ustaz. Mas Bagus. Mas Bagus, Masya Pak Allah. Ustadz. Baik, Mas Bagus. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik untuk ibunda antum ya, rahimahullah. Amin ya Allah. Itu kan surga menjadi tempat terakhirnya. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, berziarah kubur itu disyariatkan di dalam agama kita. Tidak ada satu ulama pun yang menolak ziarah kubur. Ya, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Ya, karena memang pada saat itu keimanan para sahabat itu masih rendah, ya. Masih baru belajar, baru masuk Islam, dan dikhawatirkan ketika berziarah kubur itu banyak tindak kesyirikan yang dilakukan. Makanya sama Rasulullah SAW itu dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian fazuruha. Maka sekarang berziarahlah kalian. Maka ziarah di sini bisa menjadi sunnah. Ya. Karena ziarah tersebut tujuan akhirnya atau tujuan besarnya itu adalah untuk mengingat kematian. Jadi manfaatnya itu adalah kepada kita. Ya. Yaitu mengingat kematian. Dan nanti manfaat berikutnya itu adalah untuk si jenazah yang ditengok, ya mayit yang ditengok. Kita berdoa untuknya. Nah, momennya itu tidak pernah Rasulullah SAW tentukan kapan dan kapan. Bahkan Rasulullah SAW itu menziarahi Khadijah, terus ibundanya. Itu kapan saja Rasulullah SAW itu mau dan sempat. Tidak ada ketentuan waktu khusus atau waktu yang terbaik. Gitu. Jadi di mana antum itu ada kelapangan waktu untuk berziarah kepada orang tua antum, ya silahkan antum paksakan itu. Dan tidak ada, saya ketika masuk bulan suci Ramadan saya belum berziarah kepada orang tua saya, berarti saya nggak afdol Ramadannya. Nggak ada seperti itu. Nggak ada yang demikian. Ya. Jadi ziarah kubur itu niatnya adalah untuk mendoakan keluarga kita yang sudah tidak ada, lalu juga untuk mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu bukan niatnya untuk minta izin. Ya, misalnya dia wisuda atau dia nikahan, dia minta izin ke situ, percuma, nggak akan dengar. Ya. Bahkan ada apa namanya, ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa seseorang itu ketika di dalam kubur dia diberikan nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali. Lalu orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, min aina hada? Ya Allah, ini dari mana ini asalnya? Perasaan saya amal saya nggak gede-gede banget kayak gini. Kok bisa banyak kayak gini? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bistighfari auladika laka. Ini adalah istighfar atau mohon ampun yang dilakukan oleh anakmu untuk kamu. Jadi anaknya itu memintakan ampun untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu maksudnya. Ya, itu doanya dipanjatkan terus. Nah, orang tuanya yang dikubur itu dia nggak nyangka. Artinya apa? Dia nggak dengar itu apa yang didoain oleh anaknya. Anak saya alhamdulillah dia lagi doain saya tuh di kamarnya tuh. Nggak ada kayak gitu. Jadi terputus, orang yang hidup dan meninggal itu terputus. Maka kalaupun kita datangi keluarga kita yang sudah tidak ada, gitu ya, kita berdoa kepada mereka itu nggak perlu diajak berbicara karena tidak akan bisa. Dan kemudian tidak ada waktu-waktu khusus yang disunahkan untuk berziarah kubur. Jadi ziarah kubur boleh kapan saja. Dan kalau memang tidak sempat, jangan sampai antum itu lalai untuk mendoakan orang tua di setiap sujud antum. Atau minimal 1 kali sholat lah. Berarti minimal sehari itu mendoakan orang tua itu 5 kali. Itu udah lebih dari cukup untuk orang yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Teman-teman yang lain silakan. Izin Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema Ustadz. Iya, enggak apa-apa. Pertanyaannya yang pertama, Anda pernah dengar tentang sebuah hadis yang ada seorang syekh yang beliau itu terkena suatu penyakit yang qadarullah beliau tidak sembuh-sembuh sampai beliau mendapat info kalau misalnya beliau harus bersedekah, dan dengan sedekah itu ternyata alhamdulillah beliau sembuh penyakitnya gitu Ustaz. Dan apakah Anda bertanya itu apakah hadis tersebut apakah sahih, dan kemudian apabila sahih hadisnya seperti apa Ustaz? Dan yang kedua, karena Anda pernah mendengar hadis seperti itu Ustaz, jadi Anda bersedekah itu sekarang menggunakan mengatasnamakan orang tua Anda, terkhusus ayah Anda yang qadarullah sedang sakit Ustaz. Dan apakah itu pahala sedekah itu apa masih tetap mengalir ke Anda, apakah seluruhnya itu ke orang tua Anda? Syukran jazakallah khair. Jazakumullah khair, Mas Wahyu. Jadi begini, ada yang syekh itu berobat itu kalau tidak salah itu adalah kisah ya, bukan hadis. Anda juga tidak tahu kalau misalnya itu ada di hadis Nabi Muhammad SAW atau di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada laki-laki yang dia itu punya penyakitnya udah luar biasa dahsyat. Lalu dia sedekahkan seluruh harta-hartanya. Ya. Dan ini banyak banget cerita-cerita seperti ini, apalagi di kita dapat dari guru-guru kita yang dari Saudi Arabia itu. Yang mereka kaya raya, habis itu waktunya udah nggak lama lagi dia sedekahkan banyak harta dari dia itu. Kemudian alhamdulillah setelah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesembuhan bagi mereka, dan kisah ini nggak cuma sekali dua kali. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa sedekah itu adalah ikhtiar non logis ya untuk bisa mengabulkan doa kita. Apapun yang antum minta itu bisa melalui sedekah. Ya, bisa melalui sedekah. Tapi ini bukan bisa semacam kayak 1 ditambah 1 sama dengan 2, antum sakit minum paracetamol bisa sembuh. Enggak gitu. Jadi orang yang dia sedekah kemudian bisa dipastikan nanti orang tuanya itu akan sembuh, enggak. Itu hanyalah salah satu ikhtiar saja. Dan ikhtiar itu bukan hanya sedekah, tapi dia juga bisa sholat. Dia juga bisa berpuasa dan lain sebagainya. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal baik. Ya. Cuma kita ngomong nggak pernah tawasul kayak gitu. Seperti orang yang terkurung di dalam gua. Antum pernah dengar? Ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Lalu di antara mereka bertawasul, ya Allah, saya dapat susu yang sangat saya sukai, tapi saya tidak minum karena menunggu ibu saya itu terbangun. Jika ini adalah bentuk amal soleh menurut Engkau, wahai Allah, maka aku mohon batu ini tergeser. Terus gitu, sampai itu tergeser. Itu namanya tawasul. Silahkan antum bersedekah. Terus bagaimana kalau misalnya kita sedekah, kita atasnamakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang tidak ada. Gitu kan. Ataupun kita ada nih barang yang hilang, kita udah simpan, udah kita kasih tahu, ternyata selama setahun nggak ada yang ngeklaim. Ya udah, kita sedekahkan aja senilai itu. Ini adalah untuk orang yang barangnya kehilangan yang saya temukan. Pahalanya itu akan ngalir kepada dia. Nah, di sini antum akan mendapati bahwa pahalanya insya Allah ngalir ke ayah antum. Nah, sedangkan antum itu dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ini gitu ya. Tapi balik lagi, kalkulasi mengenai rincian-rinciannya itu Anda nggak megang. Neracanya kayak gimana, aktifanya kayak gimana, Anda nggak megang. Kita hanya bisa melihat dari sudut pandang Dari sudut pandang dalil-dalil yang ada. Bahwa orang yang bersedekah atas nama orang tuanya, dia mengkodok puasa orang tuanya yang sudah tidak ada. Lalu dia itu mewakafkan hartanya di jalan Allah atas nama orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Yang tentu saja pahala berbakti itu lebih besar daripada pahala nyumbang tadi. Sedangkan pahala yang nyumbang tadi, wakaf tadi, itu akan mengalir terus kepada orang yang sudah tidak ada. Gitu, ataupun yang masih ada. Nah, antum silahkan saja kalau mau bersedekah atas nama orang tua antum atau diniatkan agar orang tua itu sehat, itu silahkan. Itu namanya tawasul menggunakan amal soleh. Dan ini salah satu tawasul yang
syariatkan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asma wa sifat, dan juga tawasul di hadapan orang yang masih hidup, ya, yang di depan kita atau bisa kita by phone. Gitu. Tolong dong doain aneh gitu kan. Nah, itu bisa insya Allah. Ya gitu. Tapi balik lagi ya, jangan dikomersilkan. Ustadznya tuh apa namanya? Sedekah biar disedekahin. Enggak. Aneh enggak nerima sedekah ya. Wallahu taala alam bissawab. Betul. Syukur Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Jihad Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, maaf ini di luar tema. Jihad bertanya, apa benar Ustaz kalau kita jadi imam sholat jamaah itu bacaannya jangan panjang-panjang karena kita nggak tahu, mungkin ada makmum yang ada kesibukan lain harus buru-buru dan sebagainya. Dan kalau sholat sendiri itu baru boleh dengan surat yang panjang-panjang. Gimana Ustaz? Baik. Kak, untuk sholat berjamaah saat kita menjadi imam, falyanzur ila ad'afikum. Hendaknya kalian itu memantau orang yang paling lemah di antara kalian. Kita bisa lihat nih, ada yang kakek-kakek sepuh atau segala macam, maka sholatnya itu bisa diperingan. Tapi balik lagi ya, nah ini kan relatif. Ringan sama panjang itu jadi relatif. Gara-gara apa? Ketika kita di Indonesia, itu mulai aja masuk ayat-ayat yang nggak kita ketahui. Uhillat lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum. Itu kita udah mikirnya udah terawang kemana-mana. Wah ini panjang nih. Suratnya nggak kita ketahuin kan soalnya. Panjang. Wah ini rese ini Ustaz ini. Batuklah dia. Dan seterusnya. Ada juga yang apa sih namanya, dia baca surat Inna a'tainakal kautsar, alhamdulillah gitu. Nah di Indonesia itu cenderung apa namanya, untuk sholat itu bacanya terlalu pendek, ya terlalu pendek, bahkan yang sampai setengah halaman aja pun jarang. Ya, coba aja baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, lam yakunil ladzina kafaru, itu aja udah terhitungnya suratnya panjang. Amanya ta'salun sampai 1 halaman. Gitu ya. Nah, kalau di luar sana, misalnya anggaplah kayak di Mesir, kayak di mana gitu kan, di Saudi, ya, mereka itu bacanya panjang. Kecuali di Masjidil Haram ya, Masjidil Haram itu paling setengah halaman mereka itu bacaannya. Apalagi kalau maghrib itu ringkas banget. Kadang mereka pakai juz 30 gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun atau wailul dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini mau sholat apapun dia pakainya juz 30 biar nggak dikomplain. Nah, ini sebenarnya kita perlu upgrade. Tapi butuh kesepakatan memang. Imam-imam itu membiasakan atau mendakwahkan, mensyiarkan bahwa apa? Satu halaman itu adalah pendek. Tahu surat Al-Ghasyiyah? Ya, atau La'ala, itu kan 1 halaman ya. Nah, itu 1 halaman itu pendek. Gitu. Ya. Jadi itulah kondisinya. Kalau bacanya diperingan bagaimana? Iya, memang seperti itulah adanya. Hadisnya memang benar. Dan ada juga yang sholatnya itu panjang waktu itu, baca surat Al-Baqarah. Kemudian orang tersebut langsung memisahkan diri dari jamaah sholat, lalu mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu menegur imamnya. Lalu dikatakan, afattanun anta, kamu pengen jadi fitnah buat orang-orang banyak ini, pengen jadi ujian, pengen jadi musibah buat orang-orang banyak, digituin sama Rasulullah SAW. Tapi itu yang dibaca adalah Al-Baqarah, panjang full, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita kalau cuma 1 halaman atau 1 lembar itu kita nganggapnya nggak lama. Ya. Tabarok dibagi 2 tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibagi 2, itu masih kategorinya ringkas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz. Mudah-mudahan terjawab Jihad. Selanjutnya ada Mas Gilang nih Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Silakan Mas Gilang. Nah, Assalamualaikum Ustaz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang. Ya, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Paling karena satu persatu ya Ustaz ya. Boleh. Ini masih kaitan dengan tema Ustaz, karena catat tadi beberapa. Yang pertama mungkin ini kaitannya tadi kan ini topik kita terkait dengan persiapan dengan Ramadan. Nah, ini banyak mungkin ya dari Anda sendiri mungkin sebelum tahu lah, sebelum ngaji gitu kan,
amalan-amalan persiapan Ramadan ini kan semacam tradisi, Ustaz. Nah, kalau sebenarnya yang sesuai anjuran atau sunnah yang Rasulullah SAW dianjurkan, itu amalan-amalan seperti apa, Ustaz? Untuk persiapan Ramadan. Tadi kan salah satunya mungkin meningkatkan keimanan atau keyakinan seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi, Ustaz? Amalan-amalan memang bisa kita lakukan untuk persiapan Ramadan. Itu yang pertama, Ustaz. Barakallahu. Jadi gini nih. Ini unik ya, untuk kesiapan Ramadan. Antum lihat kebanyakan orang, ketika bulan suci Ramadan yang dipersiapkan itu apa? Makan sahur. Pasar penuh. Jalanan itu akan macet. Nah ini bukti bahwa sebenarnya, iya mereka bahagia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala atas rasa gembira mereka terhadap Ramadan. Nah, habis itu kita mau meningkatkan dong. Nggak pengen ada di level itu aja. Nah baiklah. Kesiapan yang berikutnya itu ada keimanan. Menjelang Ramadan, keimanan kita tumbuhkan terus kita naikkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan amaliyah biasa saja. Amaliyah yang biasa kita lakukan. Antum biasa Senin Kamis, tingkatkan Senin Kamis. Ya kan? Antum terbiasa sholat, tingkatkan tuh ibadah sholatnya dengan di masjid misalnya. Biasanya kadang di rumah, kadang di masjid. Iya udah full di masjid. Gitu. Saya udah full di masjid, tambahkan ba'diyah qobliyah. Saya udah biasa qobliyah ba'diyah, tambahkan sholat duha. Nah, jadi seperti itu persiapannya. Saya udah biasa baca Al-Quran, misalnya setengah juz, tambahkan lagi dari setengah juz jadi 3/4 juz, atau syukur-syukur bisa sampai 1 juz. Nah, makanya Rasulullah SAW itu terbiasa melakukan ibadah puasa di hari-hari lain, tapi di bulan Sya'ban itu diperbanyak, ya kan? Di bulan lain biasa Rasulullah SAW itu melakukan itu. Nah, makanya di sini kita itu melakukan pemanasan dengan ibadah-ibadah yang kita mampu. Coba, saya biasa baca buku misalnya. Berapa? 1 bulan dapat 1 buku, alhamdulillah. Coba tambah. Di bulan Sya'ban ini, coba tambah jadi 2 buku. Dengan ketebalan yang sama. Gitu kan. Nah, jadi persiapan Ramadan itu adalah persiapan dari sisi ibadah. Dari sisi fisik kayak gimana? Dari sisi fisik adalah kita perbanyak berpuasa. Kita banyakin olahraga. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, energi terkuras, ya, nggak jarang kita dehidrasi. Habis itu kita itu drop. Di situ boro-boro mau ibadah yang lain, mau ngaji, mau apa segala macam. Kita mau kerja aja, aktivitas aja itu udah terhambat. Ditambah lagi kalau siang biasanya di kantor-kantor pas lagi hari bulan Ramadan itu ada pengajian siang zuhur. Niatnya DKM itu bagus. Meningkatkan keimanan. Tapi karena nih orang belum ada persiapan di sebelumnya, teparlah dia tambah. Dipaksa. Gitu kan. Jadi dia belum pemanasan, kakinya udah mulai kram, dipaksa, ayo lanjut lagi. Main lagi biar sehat. Nah, tahu kan apa yang terjadi? ICU. Nggak lama setelah itu. Nah gitu ya teman-teman yang Allah muliakan. Jadi di sini kita pengen ibadahnya disesuaikan dengan kemampuan antum. Ya, dilihat dari pribadi antum, kuatkan. Nah, yang mau nyoba itu di dekat-dekat ini detik-detik ke Ramadan, coba bangun malam. Nah, biasakan bangun malam. Tapi saya yakin, ya, ibadah ini nggak mudah. Tapi kalau antum bisa dawamkan ini, wah antum akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Masih ada beberapa lagi, Ustaz. Ini masalah ya Hafiz ya. Tafadhol. Silakan Hafiz yang membimbing. Selanjutnya gini, Ustaz. Tadi salah satu di awal di mukadimah tadi Ustaz kan sampaikan bahwa bagaimana kita untuk bisa mengenal Allah kan salah satunya mentadabburi Al-Qur'an ya, Ustaz. Nah, ini mungkin dari Ustaz ada tips and trick lah bagaimana kita mungkin ya, sebagai orang yang mungkin awam atau kita baru belajar untuk mentadabburi Al-Qur'an seperti apa Ustaz supaya bisa paham maknanya, kemudian kita bisa terasa engage gitu dengan Allah gitu, kita merasa ada rasa terhadap oh ini maknanya seperti ini gitu. Nah, ini balik lagi ya. Iman itu menjadi kunci besar.
ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, itu kita udah siap. Apapun yang apapun yang ada di dalam Al-Quran ini, kita akan imani. Dan kita akan renungi dan resapi. Itu kalau antum lihat surat di juz 30 dan di juz 29, itu intinya sama aja semuanya. Itu sama. Neraka apa sih namanya, tentang hari kiamat itu banyak tuh di situ. Bakal diginiin, digituin. Nah, sebagian orang ya yang mereka itu memang belum terbiasa, itu akan melihat kayak ini kayak Doomsday, kayak The Day After Tomorrow, atau kayak 2012 di film-film kayak ya, tapi kok monoton kayak gitu semua. Tapi kalau orang yang dia itu sudah menjiwai Al-Quran, dia akan susah. Dia baru baca seayat 2 ayat, nangis, nggak kuat. Dia akan melanjutkannya nanti. Segitu banyak nggak akan dia kuat, dihabiskan begitu saja. Baru ngelewatin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dia akan nangis. Dia akan habis-habisan di situ, akan membayangkan. Karena kenapa? Ketika dia membaca plus artinya, misalnya, syukur-syukur antum bisa hafal. Dan juga artinya juga nggak perlu diterjemahkan, itu udah hafal. Alhamdulillah. Ketika dibaca, itu akan terenyuh dan nangis. Itulah kenapa para masyayikh dari sana itu, ketika baca itu banyak yang nangis. Nggak kuat bacain kayak gitu. Karena mereka memahami itu. Terus bagaimana dengan kita yang awam? Nah, dosisnya naikin sedikit demi sedikit. Antum baca Al-Quran, surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini orang kalau misalnya dia paham aja di sini. Tuhannya manusia yang nyiptain kita. Yang dimana kita itu nggak punya apa-apa kecuali dari itu kalau itu di breakdown itu udah habis. Iya ya. Ya Tuhannya manusia. Habis. Tapi ketika kita belum sampai ke situ, baca aja. Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pemiliknya manusia. Kalau pemiliknya manusia, kita mau diginiin, digituin, sikap kita harus pasrah. Ya kan? Alhamdulillahnya Allah itu hakim, bijak. Nggak ada kan yang di sini tidur, bangun-bangun palanya hilang. Nggak ada kasusnya kayak gitu. Dia bangun tidur, tiba-tiba tangannya hilang. Terus ada info dari Allah. Anda kan pemilik ente ya. Udah, ente tenang aja. Nggak ada. Atau bahkan ditambahin, palanya jadi 2. Gitu kan. Nggak ada kayak gitu. Udah. Tuh. Malikin nas. Padahal Allah itu berhak mau ngapain kita. Metode tadabbur itu kayak gitu. Ya, baca terjemahnya. Habis itu baca sedikit-sedikit penjelasan dari ulama, dari ustadz. Mulai dari yang mudah, dari surat pendek yang kita hafal. Gunanya adalah saat kita sholat, itu kita langsung kepanggil. Gitu. Atau surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT. Allah kenapa sih pengen banget dipuji gitu kan? Kalau emang dia itu maha terpuji, udah kan ngapain harus dipuji sama kita yang hina? Nah, itu kan mikir kan di situ kan. Kenapa Allah harus dipuji oleh kita yang hina? Itu bayangin nggak? Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Artinya ketika kita memuji yang mulia kemuliaan pun akan terserap kepada kita yang hina. Dahsyat banget. Itu. Caranya terus baca. Dan jangan sampai antum itu membaca Latinnya. Jadi kan Quran itu ada Arabnya. Biasanya kan suka ada artinya dan ada tulisan Latin ya. Tapi jangan baca tulisan Latin ya. Baca Arabnya. Walaupun panjang pendeknya berantakan, baca Arabnya. Kalau baca Latin ya antum mungkin kelihatan lancar. Gitu kan. Tapi tidak akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Gitu ya. Yang dapat pahala itu adalah tulisan Al-Quran. Baca dulu 1 ayat, habis itu baca tadaburnya. Baca lagi 1 ayat, baca lagi tadaburnya. Terus seperti itu. Lalu dengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz. Nah, seperti itu mungkin. Itu akan meningkatkan keimanan antum. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, kalau disebutkan nama Allah, hati antum tuh akan langsung bergetar. Nah, itu Allah Ta'ala.
Keren, Ustaz. Boleh habis? Atau boleh. yang lain dulu mungkin, Pak Dol. Ada mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada. Boleh izin tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Hamid, Ustaz. Mas Hamid. Abdullah Hamid. Mas Pak Hamid. Masya Allah, Abdullah Hamid. Chef Begini, Arnold ya. Luar biasa ini. Iya, Ustaz, mirip benar. Allah. Ini Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama itu saat itu karena bapak mertua saya sudah meninggal, ibu mertua itu pernah bertanya kepada saya bahwa apakah ada anjurannya ketika nanti kita menanam pohon di kuburan. Kan karena merujuk kepada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan, lalu Rasulullah itu menanamkan pelepah kurma di sana. Pelepah kurma. Iya. Lalu Rasulullah bersabda bahwa selama pelepah kurma itu tidak layu, insya Allah penghuni kubur itu tidak akan terkena azab. Nah, kalau kita menanamkan pohon kan otomatis ketika nanti mungkin ada daunnya yang jatuh ke kubur itu, apakah itu hukumnya sama ataukah berbeda? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita tidak terbiasa untuk melakukan dosa yang dulunya selalu kita lakukan. Contoh, mungkin sering kita berkilah kepada orang tua, ibarat kata mungkin sering berdebat, atau mungkin sering berbohong. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengubah itu? Karena kan sudah terbiasa, Ustaz ya. Jadi kan agak sulit untuk mengubah kebiasaan itu. Sedangkan kalau misalnya kita ngecek mungkin di Al-Quran kan banyak dosanya seperti ini, tapi karena itu jauh atau mungkin tidak terlihat di depan mata kan tidak tergerak mungkin di hati saya seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya biar sedikit-sedikit bisa berubah untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Terima kasih, Ustaz. Baik. Baik, Afwan. Baik, Pak Hamid, hafidzakumullah. Untuk yang tabur bunga itu ada haditsnya memang. Marra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kubur ini. Rasulullah SAW itu melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya itu. Jadi Rasulullah kan jalan bersama sahabatnya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini mereka berdua ini lagi diazab. Nah, mereka itu berdua itu diazab bukan karena hal yang besar, sebenarnya hal yang kecil. Kemudian di akhir dari hadis tersebut Rasulullah SAW itu membelah pelepah kurma, kemudian berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan dosa dari penghuni kubur ini, ya, meringankan siksaannya malam ya bisa. Selama kurma ini atau pelepah kurma ini tidak mengering. Nah, pertanyaannya adalah, kita yakin nggak keluarga kita lagi diazab? Nah, ya kan? Yang jadi pertanyaan kan itu. Buat teman-teman yang mau cek. Halo? Pada dengar enggak? Aman, Ustaz, aman. Aman ya? Baik. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu yakin karena memang ada wahyu bahwa penghuni kuburnya ini diazab. Nah, pertanyaannya apakah kita meyakini keluarga kita lagi diazab atau enggak? Itu yang pertama. Jadi pertanyaan. Ya kan? Karena Rasulullah SAW itu setiap melewati kuburan, yaitu Rasulullah biasa aja. Ya kan? Karena ada kalanya Rasulullah SAW diberikan wahyu, ada kalanya nggak diberikan wahyu. Maksudnya nggak diberikan pandangan-pandangan gaib. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok orang itu mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian mereka itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami ini mendengar Al-Qur'an itu dengan takjub. Nah, di situ Rasulullah itu nggak melihat dengan pandangan sendiri, tapi diwahyukan kepada dia. Artinya Allah memberikan pandangan gaib kepada dia, kepada Rasulullah SAW, dan memberikan khobar atau kabar. Nih, begini. Karena Rasulullah SAW sendiri itu bukan Tuhan yang mana bisa mengetahui hal yang gaib.
Oke, balik lagi ke masalah kuburan ini. Rasulullah SAW saat itu diberikan wahyu bahwa keduanya itu lagi diazab. Nah, ketika kita nabur bunga dengan tujuan agar azab di bawah penghuninya ini diringankan, berarti kita meyakini bahwa keluarga kita yang lagi di dalam itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membutuhkan tabur bunga. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah Rasulullah SAW melakukan itu hanya sekali. Dan sahabat Rasulullah SAW itu nggak ada yang melakukan hal itu setelahnya. Artinya ini adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita yang menaburi bunga dengan Rasulullah SAW yang menaburi pelepah kurma ya atau pepohonan, itu beda khasiatnya. Karena memang Rasulullah SAW sendiri itu memiliki keberkahan di situ. Ya, maka ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ngelihat di kuburan Baqi, ya kuburan para sahabat, itu nggak ada bunga di situ, gersang. Ya pantas saja, kan di sana kan pohon susah untuk ditanam. Iya mereka pohon itu susah, tapi untuk datengin bunga atau pohon atau apa, mereka kan gampang, pretelin semuanya, habrekin di situ. Tapi nggak dilakukan oleh mereka. Ya, ini tradisi tabur bunga itu memang di madhab Syafi'i itu di sebagian Syafi'iyah itu membolehkan. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa tabur bunga itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu dilakukan. Terus gimana Ustaz kalau misalnya saya mengambil pendapat yang tabur bunga, boleh atau enggak? Itu silakan saja. Ya. Karena balik lagi memang di sini menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Terus bagaimana dengan menanam pohon di dekat kuburan dengan niatan nanti pohon itu akan menjatuhi dan akan membasahi itu, kita katakan enggak. Harus kita sendiri yang kalau memang kita ingin menabur bunga maka kita sendiri, bukan dari pohon tersebut. Ya. Karena yang dinilai itu adalah aktivitasnya. Ya, aktivitasnya. Kalaupun nanti tabur bunga itu digantikan oleh robot, itu tidak akan menggantikan posisi manusia. Ya udah nanti di situ ganti aja pakai mesin murotal tuh ya, mesin murotal ya. Bacain di situ. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus aja diulang-ulang gitu terus. Doanya nyampe atau enggak? Enggak nyampe. Atau orang adzan. Ya udah adzannya digantikan pakai speaker aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak bisa. Itu harus dilakukan oleh manusia. Ya, jadi begitu wallahu taala alam bisawab untuk masalah tabur bunga. Ya, kalau secara pribadi saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ada yang mengambil pendapat Syafi'iyah, ya pengikut Syafi'iyah, yaitu juga tidak ada masalah. Dan ini adalah perbedaan di kalangan para ulama. Yang paling utama itu adalah doanya. Lalu yang berikutnya kedua, bagaimana untuk dosa? Kalau saya pribadi itu biasanya saya suka berbicara dengan hati saya sendiri. Dan ini saya tujukan langsung kepada Allah. Ya Allah, ini kalau bukan karena Engkau ya Allah, saya nggak akan lakuin ini. Misalnya kita suka banget dengan sesuatu apa gitu kan. Ternyata itu dilarang sama Allah. Jadi gini, saya curhat jadinya. Saya tuh senang banget gambar. Bapak saya tuh dulu pelukis, yang ngelukis. Itu. Bahkan dulu itu waktu di Jakarta itu di rumah itu ada lukisan kakek, ya, yang itu dilukis sendiri oleh bapak aneh sendiri. Ya itu nurun lah ke saya. Saya juga senang gambar. Kemudian saya juga senang nyanyi, gitu kan. Dibelikan alat musik ini, alat musik itu oleh orang tua. Tapi ya qadarullah, pas SMA itu baru tahu kedua hobi saya itu nggak boleh. Akhirnya ya udah. Yang pertama itu memang azam, kita tekad kepada Allah. Lalu yang kedua kita bilang kepada diri kita sendiri, ditujukan kepada Allah, ya Allah, ini kalau bukan karena Engkau saya nggak akan mau lakuin ini. Kalau bukan karena Engkau saya berat untuk melakukan ini. Ini untuk Engkau ya Allah. Selalu saya bilang gitu. Ketika hal yang berat yang nggak bisa saya lewatin, saya bilang, ya Allah kalau bukan karena Engkau saya nggak bisa nih.
saya ngelakuin terus saja. Dan kemudian setelah itu adalah kita cari alternatifnya. Waktu itu nggak boleh gambar, saya cari alternatifnya fotografi. Saya nggak boleh saya nggak boleh nyanyi, gitar-gitaran segala macam. Ya udah saya ngambil qiraah, ya belajar belajar qiraah, ngaji gitu kan. Kayak apa, la 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 gitu kan, pakai nada ros atau nadanya Bayati gitu. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu kan ada tuh di YouTube tuh ada banyak. Ya itu kalau dulu ada lagi apa namanya langgam-langgam kayak gitu. Tua gapat manam jupan itu. Nah itu buat alternatif. Nah di sini berdoa kepada Allah, bulatkan tekad dan azam, ya selalu didengungkan ketika kita itu lagi futur. Dan yang ketiga itu adalah cari alternatif. Selanjutnya udah fatawakal Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa apa yang kita sudah tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala nanti akan berbuah manis di saat yang tepat, yaitu pas kita meninggal. Itu akan menjadi amalan yang luar biasa ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Syukran Ustaz. Apa Mas Hamid. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Hamid. Dan ini ada mungkin kita sekitar 2 lagi ya Ustaz insyaallah. Ada pertanyaan dari Mas Hafiz. Hafiz yang satu lagi Ustaz, bukan Hafiz Ana. Jadi beliau itu mempertanyakan bagaimana hukumnya kalau kita bawa mushaf Quran di tas, dan kadang kita butuh ke toilet, kayak beliau situasinya lagi di stasiun, sementara di tasnya ada mushaf, itu gimana Ustaz hukumnya? Enggak ada masalah. Itu dalam kategori darurat. Memang membawa mushaf ke dalam toilet itu jika disengaja dan tidak ada kedaruratan itu haram ya. Sebagian besar ulama itu membenci hal itu. Nggak boleh. Gitu. Karena di dalam toilet itu banyak keburukan. Makanya kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita meminta perlindungan dari godaan setan wanita maupun laki-laki. Karena memang di dalamnya itu isinya adalah banyak setan. Maka dari itu kita nggak boleh membawa sesuatu yang berbau-bau zikir. Buat teman-teman yang punya kalung lafaz Allah Subhanahu wa taala atau cincin lafaz Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya kan dilepas. Kalau di rumah itu dilepas, nggak boleh dimasukin ke dalam. Tapi ketika kita itu ada uzur, kita pergi keluar, nanti kalau ditaruh di luar khawatir hilang, maka jangan dibiarkan barang itu ditaruh di luar. Bawa aja masuk ke dalam. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian terjawab Mas Hafiz. Dari Mas Gilang nih, tadi sepertinya masih ada pertanyaan lagi. Silakan Mas Gilang. Dari teman-teman udah cukup Takutnya masih ada. Maksudnya buat teman-teman yang lain belum dulu. Iya, sambil kita tunggu satu lagi dari teman, mungkin silakan Mas Gilang boleh tuntaskan. Tuntaskan ya, bismillah. Ini terakhir Ustaz. Tadi mungkin Ustaz sudah sampaikan untuk kita keinginan untuk ibadah kan dipaksakan dulu, Ustaz ya. Paksakan, insya Allah nanti dengan sendirinya akan istiqomah. Nah ini masalahnya kalau misalkan kita lihat rekan kita gitu kan, ibadah yang wajib lah, terutama untuk sholat misalkan. Jadi udah waktunya sholat gitu kan, tapi susah gitu. Ayo sholat, tapi nggak bergerak gitu. Itu tips and triknya bagaimana Ustaz supaya mau menggerakkan mungkin saudara atau mungkin teman kita yang ini waktunya sholat untuk sholat. Sekarang jazakallahu khair Ustaz. Wah iya kok. Ini berarti kaitannya kita ngedakwahin orang ya? Kaitannya juga HR nih Pak Ustadz. Mas Gilang HR pengen semua karyawan amanah ini ibadah sesuai gitu, sholat tepat waktu gitu Ustaz. Alhamdulillah. Sawa. Jadi gini, waktu awal-awal itu ya, saya dapat guru itu orang Lombok. Jadi beliau itu membiasakan, saya kan bilang ke guru saya itu, ke ustadz saya itu, Ustadz antum gimana itu
rumah tangga sama istri. Ya, alhamdulillah kita enak kok. Ya, cekcoknya pasti ada, tapi karena kita jadi suami istri itu sama-sama hafal 30 juz. Ya. Ya, karena kita udah sama-sama tahu, kita paling cuma negornya pakai ayat aja, pakai hadis. Enak banget ya. Nah, itu dia. Ketika iman kita itu sudah tinggi, maka yang menjadi motivasi besar itu di dalam hadis itu, Al-Qur'an. Makanya ketika Ustadz bilang seperti itu, Ustadz saya bilang seperti itu, saya pengen bisa kayak gitu. Jadi ketika saya ditegur, saya bisa dengan besar hati menerima teguran itu, apalagi berbau-bau pakai hadis atau ayat. Makanya saya nggak berani kalau misalnya ada yang nasehatin saya itu, debat saya pakai ayat, itu dari dulu saya nggak berani. Udah nggak kuat lah. Ya udahlah, kalau ada hadisnya, ada ayatnya, aneh diem lah. Ya, walaupun saat itu saya belum bisa. Misalnya begini, kan kagak boleh pakai musik. Iya. Gue udah tahu, gue udah denger itunya, hadisnya. Tapi gue waktu itu belum siap, gitu kan. Waktu itu saya belum siap. Tapi gue belum siap nih. Berat. Ya udah. Yang penting saya ngakuin dulu. Dan bener aja, subhanallah. Setahun, 2 tahun itu sedikit demi sedikit bisa saya tinggalin. Akhirnya gitarnya saya lemparin ke sana sini, terus juga udah nggak main keyboard lagi, nggak main gitar lagi, udah nggak nyanyi lagi, nggak dengerin musik lagi, headset juga dipakainya untuk yang lain, udah beda, gitu kan. Nah jadi apa sih namanya? Ketika kita udah menjadikan bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai motivasi besar, itu akan jadi lebih mudah. Dan begini, belajar bahasa Arab itu kan berat banget, dan itu membosankan. Antum bayangin belajar bahasa Arab, dosennya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Dan antum harus belajar kurang lebih sekitar 5-7 tahun. Di saat teman antum udah kerja, antum masih belajar. Ya kan? Dan aneh baru lulus itu usia 25 tahun. Bayang nggak yang S2, S3 di Madinah tuh, atau di Mekah, di Ummul Qura, atau di kampus Azhar. Mereka usia 30 tahunan itu baru lulus. Mereka baru keluar, baru kerja. Nah, itu kebosanan yang luar biasa. Itu kalau kita nggak punya satu motivasi besar di dalam diri kita, hancurlah, nggak istiqomah. Dan saat itu yang menjadi yang menjadi motivasi besar buat Anda secara pribadi itu adalah salah satu hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan kepadanya itu agama. Semenjak itu saya pengen dipandang baik. Saya pengen dipandang baik sama Allah. Ya, saya pengen dipandang baik sama manusia, pengen lah. Siapa yang nggak pengen? Nggak ada kan yang pengen dipandang sebagai orang yang khianat, pendusta, pembohong gitu kan. Nggak bisa dipegang, kan nggak pengen kan? Nah, kita pengen dipandang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah di situ, saya harus paham agama, gimana caranya? Ya udahlah. Gitu. Hadis itu bisa membuat diri saya itu alhamdulillah ya motivasi besar buat diri saya. Gimana buat orang lain? Bagaimana buat orang lain? Itu silahkan pakai. Gitu. Kamu tuh kalau nggak pakai jilbab itu kasihan bapakmu. Kenapa kok? Apa hubungannya sama bapak? Tuh rambutmu tuh nanti yang keluar itu. Ntar kalau jadi sebab bapakmu diinterogasi sama malaikat, kamu mau? Nah, paling enggak, walaupun dia bilang, ya saat ini Anda belum siap lah. Itu dia udah mikir. Hatinya itu udah lagi memulai itu. Ya. Jadi kalau misalnya kayak coding itu dia lagi di-execute itu lagi muncul. Ya. Cepat atau lambatnya itu tergantung dia. Atau bisa jadi dia tolak nanti habis itu. Tapi setelah dibacakan seperti itu, percaya itu pasti masuk ke dalam hati. Makanya jangan terlalu pede dengan kata-kata pribadi kita. Pakai ayat, pakai hadis Nabi. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Nih, ke anak, kamu nggak pengen apa jadi orang yang baik gitu. Baca Quran, ntar jadi orang yang terbaik loh, kata Allah. Ntar jadi orang yang terbaik, kata Nabi Muhammad. Emang bisa, Bi? Gimana, Bi? Kamu belajar Quran. Kamu pasti jadi orang yang terbaik. Orang yang bacanya terbata-bata aja pahalanya 2. Gimana yang lancar? Nah, ini kan orang yang terbaik kan? Gitu. Allah ngasih privilege. Gitu. Ngomongnya kalau udah gede kan, Allah kasih privilege. Gitu.
kamu dimanjain sama Allah. Nah, itu dia. Coba pakai bahasa-bahasa hadis, bahasa-bahasa Quran untuk berdakwah. Allah Ta'ala. Nah, keren, Ustaz. Jadi nggak perlu bawa rotan, Ustaz ya? Jangan. Nggak perlu bawa surat SP, Mas Gilang. Nggak usah ya. Jangan dipaksain. Ntar viral, Bang. Dan kita jadi teladan. Ini pengalaman Ane juga ya. Sebentar aja sih. Ane nggak pernah ngedidik istri Ane tuh. Gini gitu nggak pernah. Kamu belajar, saya nawarin dia belajar itu sekali dong. Kamu mau S2 nggak, lanjut S2 untuk matematika loh pelajarannya dia, bukan harus penting sekali bahasa Arab nggak, kamu lanjut nggak ke matematika, kita cari UNJ aja tuh gitu kan, biar agak bagusan lah. S1-nya soalnya swasta, S2-nya dia nggak mau saat itu. Ya udah, nih ya udah, habis itu ya udah kita yang contohin, kita baca walaupun YouTube-an, kita sambil nyatet apa yang diomongin sama ustadznya, Mas Syekh. Sekarang dia itu megang HSI, dia ikut, terus ada bahasa Arab Quran ya, bukan bahasa Arab percakapan. Itu terus waktu itu sempat juga ngafalin hadis, program 100 hadis gitu. Dia ikut ngafalin. Lalu terus juga ada tata cara sholat. Padahal dia tinggal nanya aja kan ke Ane kan. Nah, gitulah. Dia kagak. Dia lebih senang belajar sama orang lain. Ya udah nggak apa-apa, udah belajar. Itu banyak banget program-programnya dia tuh yang dia jalanin walaupun online. Itu alhamdulillah. Nah, ini cuma nyontohin aja sih, sampai sekarang bahkan sampai detik ini sana belum ada taklim khusus jilsah gitu. Duduk. Paling teladan sama doa aja sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jangan bawa rotan. Stick drum apalagi. Oh iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih satu lagi Ustaz ya. Boleh Ustaz ya? Satu lagi bagi yang ingin bertanya sebelum nanti silakan kita tutup. Ayo teman-teman, ada nggak? Antum aja mungkin yang mau nanya, Bang. Jangan, Anda kasih kesempatan antum semua. Kalau Anda udah punya WA-nya Ustadz, ini kita tinggal WA. Alhamdulillah. Itu Ustadz, ada pertanyaan dari saudara kita, Kean Gilang. Yang Masya Allah beliau baru zuat Ustadz 2 pekan yang lalu. Alhamdulillah. Izin bertanya terkait izin bertanya terkait tawasul dengan amal soleh Ustadz. Dicontoh orang yang terperangkap di goa, kalau tidak salah mereka bertawasul dengan amal soleh yang sudah dilakukan. Apakah boleh ketika kita punya masalah, baru kemudian kita beramal dengan niat agar masalah tersebut dimudahkan? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini, saudara-saudara yang Allah muliakan, ketika kita bertawasul dengan amal soleh, itu jangan berpikir bahwa kita ini kayak punya kesempatan yang terbatas untuk berdoa kepada Allah. Nanti kalau ini udah kepake, berarti kesempatan kita berkurang. Ada digitnya, ada angkanya. Enggak seperti itu. Antum silahkan saja beramal soleh, dan amal soleh yang antum lakukan hari ini, walaupun dengan niatan ingin keluar dari masalah, diberikan kesehatan, rezeki antum dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antum ingin anak, sudah nikah lama tapi nggak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah anak, antum ibadah dengan niat apapun yang penting baik, silahkan antum jalanin. Setan itu selalu menghembuskan supaya antum kan beribadah cuma buat gini kan, ente beribadah cuma buat itu kan, itu bisikan setan. Dari awal itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat pemurah, pengasih buat kita. Allah tuh tidak menancapkan standar yang tidak bisa kita lalui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin lah orang-orang kayak kita ini dibuat supaya ibadahnya tuh melejit. Dan ingat teman-teman yang Allah muliakan, nanti di akhirat Rasulullah SAW akan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara bersyukur yang baik, yang tidak Allah ajarkan kepada seluruh makhluk di dunia. Artinya apa? Rasa syukur manusia di dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memenuhi rasa syukur yang sebenarnya. Makanya oleh karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan bahwa hakikat dari rasa syukur itu adalah mengakui kita tidak bisa bersyukur. Dahsyat ya.
Hakikat dari bersyukur itu adalah kita mengakui tidak bisa bersyukur dengan selayaknya, sebagaimana Allah memberikan nikmat yang begitu besar, dan kita tidak bisa seperti itu. Mengapa demikian? Saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah nikmat, maka kita harus bersyukur karena kita bisa bersyukur. Iya kan? Karena rasa syukur itu juga termasuk nikmat. Maka kita harus bersyukur terhadap rasa kita bisa bersyukur. Kemudian kita harus bersyukur karena bisa bersyukur terhadap syukur yang kita nikmat. Terus hingga la nihayatalah, sampai tidak berujung. Nah itulah. Maka kondisi kita saat ini adalah ibadah sesuai kemampuan kita. Antum silakan ibadah. Uang bersyukur aja kita nggak bisa. Ya kan? Apalagi ibadah yang lain. Ini kalau kita berbicara tentang hakikat. Ya, maka dari itu ikuti titian syariat Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya hakikat. Bukan hakikat yang diframing oleh syaitan. Maka dari itu silahkan tawassul ya untuk keluar dari jalan kesukaran ya, ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui tawassul yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul dengan amal soleh. Tapi bedakan dengan ini. Punten mohon maaf ya. Ada yang berkeyakinan begini. Ya udah, kita berdoa. Ya Allah, gini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Habis itu apa? Doa. Diawali dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa? Al-Fatihah itu dijadikan amal soleh. Kemudian kita berdoa, lalu bertawassul dengan Al-Fatihah itu. Kita katakan di sini bahwa apa? Tawassul yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang kita anggap itu adalah amalan yang luar biasa. Yang di dalamnya iman kita merasanya itu adalah amalan yang terbesar. Sholat sampai nangis-nangis, berbakti sampai kepada orang tua melebihi kebanyakan orang. Ya. Terus juga memberikan bantuan kepada orang lain di luar dari kebiasaan kita. Udah nih, pakai aja nih duit Anda nih 10 juta, 20 juta. Ente ada tabungan nggak? Kagak ada. Udah pakai aja. Nah itu, langsung tawassul kepada Allah dengan itu. Kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Ya kana ya kana sa'in dina shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa lagi buat fulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nggak bisa. Tawassul itu dengan amalan yang kita anggap itu adalah amalan-amalan besar kita. Amalan-amalan yang kita pandang itu bisa mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Itu tawassul. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah Ustaz. Berhubung juga kita sudah mendekati waktu salat maghrib Ustaz ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan Ustaz. Saya pribadi mewakili Amanah Corp mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan pada antum Ustaz, barakallahu fikum. Mudah-mudahan materi yang antum sampaikan bermanfaat untuk kita semua, insyaallah kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah berikan semangat, kesempatan untuk terus beribadah khususnya di bulan Ramadan. Allah jadikan negeri kita negeri yang damai sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita gitu ya, dengan penuh kelancaran insyaallah. Dan bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan, khususnya orang-orang tua kita. Bagi yang sudah tiada, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya Ustaz ya. Kita akan kajian seperti ini, mudah-mudahan antum available untuk kita bisa rutin insyaallah. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Kita cukupkan. Sama-sama. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Ibrahim. Wa jazakumullah khair. Terima kasih semua. Syukran Ustaz.